Oke, bincang psikologi kali ini tentang review input. Apa yang dimaksud dengan review input? Review input itu adalah semua eh, ini mengenai sistem trading ya. Jadi mengenai kenapa kok kalian itu masuk di open posisi di saham tersebut dengan input apa? Input apa itu dalam arti apa? Kenapa kok kalian masuk itu dengan syarat apa? Apakah TA bagus atau misal contoh bid overnya bagus atau misalnya contoh bid overnya liquid atau enggak atau misalnya contoh secara tren atau bagaimana atau secara bandarmologi akum atau bagaimana itu adalah input ya. Nah, kenapa kok aku bilang review input? Karena setiap input ini akan menghasilkan output ya. Sampai sini paham? Kalau sudah menghasilkan output, berarti kan outputnya bisa kelihatan. Ini profit, ini CL, ini nyangkut, dan segala macam. Ya, nah dari sini kalian nanti bisa ketemukan satu benang merah. Ya, benang merahnya itu apa? Nanti tidak tahu benang merahnya apa. Nanti kalian akan bisa menemukan uh, mungkin kesalahan-kesalahan apa yang bisa dirubah sedikit. Entah itu tidak tahu liquidity-nya kurang misalnya, atau bid overnya tidak menarik, atau misalnya bandarmologinya akum, tapi misalnya bandar nggak ngurusin lagi, itu ya bisa. Atau misalnya secara TA kurang baik, itu ya juga bisa. Jadi dengan mereview input ini yang berdasarkan dari output tadi, output yang jelek-jelek itu, kan kalian ketemu inputnya apa aja. Nah, dari inputnya apa aja itu, kalian tarik semua benang merahnya. Nanti percaya nggak percaya, suka nggak suka, akan ketemu yang jeleknya di mana. Nanti dari situ kita rubah sedikit, gitu. Misalnya, oh aku bagian bandarmologi cocok, tapi misalnya TA-nya kurang, mungkin aku harus skip atau segala macam, itu juga bisa. Mungkin aku harus mengambil satu hal keluar dari sistem itu, misalnya kalau nggak liquid aku nggak main, itu ya juga bisa. Kayak itu ya. Dengan mereview input ini, lama kelamaan porto kalian tak jamin membaik, tak jamin ya. Kenapa aku bilang gini? Karena setelah aku punya kelas ini dan alumni-alumniku, aku mencoba membreakdown satu-satu cara pola pikir mereka ya. Dan dari cara pola pikir ini pun, dari orang yang dulunya tidak pernah mau main saham di atas ketinggian, jadi berani main di atas ketinggian ya. Dari orang yang nggak pernah mau main di sahamnya Pak Prayogo Pangestu, jadi berani main di Prayogo Pangestu ya. Jadi audio podcast ini singkat aja, kita ketemu di bincang psikologi berikutnya. Thank you.